Dari plot saat ini di serial TV Sang Penguasa Dunia, ternyata Hei Fungxi tidak tahu identitas asli Bai Fungxi. Padahal Hei Fungxi adalah pemimpin dari organisasi mata-mata. Dan dikatakan tidak ada berita di dunia ini yang tidak bisa dia ketahui. Tapi cukup mengejutkan kenapa Hei Fungxi tidak pernah tahu bahwa Bai Fungxi adalah putri Fungxi Yun. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Wuxia Library, di mana dalam video ini saya akan membahas karakter dari serial Sang Penguasa Dunia, khususnya Bai Fungxi yang diperankan Rossi Chao. Saya ingin mengingatkan untuk yang belum selesai menonton serialnya, bahwa video ini mengandung spoiler. Untuk yang sudah selesai menontonnya, mungkin melewatkan detail-detail kecil, bisa menonton video ini sampai tuntas. Kita mendapat seorang karakter baru yang merupakan kakak dari Fungxi Yun. Kakak Fungxi Yun mengungkapkan sesuatu sebagai petunjuk. Ternyata keluarga Fungxi Yun melakukan ini untuk mendukung Fungxi Yun, terutama membantu saudara laki-lakinya sang pewaris tahta Qingzu, Fungxi Yu. Ketika Bai Fungxi masih sangat muda, dia dibawa untuk belajar dengan seorang guru. Keluarganya berpikir bahwa ada Wuxian sebagai pendukung sehingga banyak orang bisa tidak tahu bahwa Bai Fungxi adalah putri Qingju, Fungxi Yun. Ketika kakak Fungxi Yun datang mengunjungi adik perempuannya, dia berkata, "Ayah merindukanmu sepanjang waktu dan membaca surat yang kamu tulis untuknya. Dia senang dan juga mengkhawatirkanmu." Dia juga mengatakan bahwa temperamen Fungxi Yun sangat mirip dengan ayahnya. Ini adalah bukti bahwa Bai Fungxi bukan orang sembarangan, dan ini mungkin menjadi alasan mengapa Hei Fungxi tidak mengetahui identitas Bai Fungxi yang sebenarnya. Selama ini, dia dilindungi dengan baik oleh keluarganya dan itu memberinya ruang yang cukup untuk bertindak dengan bebas. Keluarganya tidak memberikan Bai Fungxi tembok istana yang tebal hanya karena dia seorang putri. Mereka tidak memberinya rantai pengekang, yaitu aturan-aturan yang dapat membatasi tindakan seorang putri. Ini tidak berlaku untuk Bai Fungxi. Dia bisa berkeliaran di seluruh dunia, dan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Inilah sebabnya mengapa Hei Fungxi tidak pernah mengasosiasikannya dengan Fungxi Yun, karena menurutnya Bai Fungxi adalah seseorang yang bebas layaknya orang-orang dalam dunia persilatan. Dia memiliki pikiran terbuka dan transparan, ini yang dikagumi semua orang. Tapi sekarang ada pertanyaan, mengapa keluarga kerajaan Xingzhou menyembunyikan identitas asli putri mereka? Apakah karena Bai Fungxi mencintai seni bela diri dan kebebasan sehingga tidak ingin melibatkan dirinya dalam politik kerajaan? Apakah itu hanya alasan sederhana baginya untuk menyembunyikan identitas aslinya secara diam-diam untuk waktu yang lama? Atau ada alasan rahasia lain untuk itu? Dalam novel asli Sang Penguasa Dunia, pada masa lalu terjadi perseteruan berdarah antara klan Yu dan klan Fung, dan kita semua tahu bahwa karakter utama dari klan Yu yang bisa kita lihat di serial ini adalah Yu Wuyuan, dan dari klan Fung adalah putri Fungxi Yun atau Bai Fungxi. Menurut novel, klan Fung milik klan Ji Uluo, musnah 600 tahun yang lalu, dan perjalanan yang telah dijalani keluarga Yu dikisahkan terjadi selama 600 tahun terakhir, tidak bertahan sampai usia 30 juga terkait dengan perang dan kekacauan ini, dan Bai Fungxi telah berkeliling dunia diam-diam mencari keturunan Ji Ulio, terutama mencari kakaknya Ji Wenah. Dalam novel ini, ada banyak plot-plot tersembunyi lainnya. Untuk novelnya sendiri bisa dinikmati di fanspage Facebook Warung Silat. Sekarang kita akan beralih ke drama percintaan Bai Fungxi, di mana saya akan membahas saingan cinta Bai Fungxi. Plot baru Sang Penguasa Dunia semakin seru, apalagi hubungan antara Fung Lanxi dan Bai Fungxi sudah cukup berkembang. Bai Fungxi, cintanya pada Fung Lanxi sudah jelas, sekarang mereka berdua hanya perlu bersatu dan bergerak maju. Tapi sepertinya Bai Fungxi menginginkan Hei Fungxi bukan Fung Lanxi. Yang dia suka adalah kebebasan di dunia persilatan, bukan intrik di kerajaan. Ketika karakter lain muncul, karakter ini akan membuat dampak besar dalam hubungan Bai Fungxi. Hua Chunran, sebagai wanita tercantik di dunia, kemunculannya tampaknya tidak sederhana. Dia mencari seseorang untuk dinikahi, dan jika dilihat dari statusnya, kemungkinan terbesar yang akan dia pilih adalah Fung Lanxi atau Huang Chao. Dalam hal kecerdasan dan ambisi, dia sama sekali tidak kalah dengan Fungxi Wu dan Bai Fungxi. Namun, ayah Hua Chunran, Raja Yu Chou ingin mendapatkan menantu untuk putrinya. Dan Hua Chunran sedikit khawatir tentang masalah ini, karena dia ingin memilih sendiri pasangannya. Mari kita lihat seperti apa Hua Chunran dalam novelnya. Karakter seperti apa dia?
Hua Chunran dikenal sebagai wanita tercantik di dunia. Dalam novel, ketika Hei Fungxi melihat Hua Chunran, dia mengomentarinya dengan mengatakan, yang disebut orang cantik mengambil bunga sebagai penampilan mereka, burung sebagai suara mereka, bulan sebagai dewa mereka, Willow sebagai tubuh mereka, giok sebagai tulang mereka, dan es dan salju sebagai kulit mereka, dengan air musim gugur sebagai postur mereka dan puisi sebagai hatinya, wanita cantik ini pantas mendapatkannya. Juga, Bai Fungxi mengomentari perkataannya, dengan wajah cantik, pikiran yang cerdas, dan taktik licik, dalam beberapa aspek, dia benar-benar mirip dengan rubah hitam. Selain itu, dia munafik, licik dan rakus akan kemuliaan, tapi, memiliki hati yang indah. Dari evaluasi kedua orang ini, dapat dilihat bahwa Hua Chunran sama sekali bukan kelinci putih kecil, dan ketika harus memilih pasangan untuk dirinya sendiri, dia melakukan semua yang dia bisa. Orang yang dia suka di novel, pada awalnya sebenarnya Fung Lanxi, tapi kita semua tahu, tidak ada tempat di hati Fung Lanxi kecuali Bai Fungxi, jadi dia ditolak olehnya. Hua Chunran adalah seorang putri dan secara alami memiliki kesombongannya sendiri. Demi martabat dan harga dirinya, dia akhirnya memilih Huang Chao. Sebagai Pangeran Jichu memang lebih cocok untuk Hua Chunran dalam hal status. Sebagai Putri Yuchou, siapapun yang menikahinya, kekuatan dan wilayah orang itu akan berkembang pesat, dan itulah hal yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Huang Chao. Setelah dua pasangan ini, yang satu adalah Bai dan Hei Fungxi dan yang lainnya Huang Chao dan Hua Chunran bertemu kembali, tampaknya akan terjadi perang dan kekacauan yang tak terhindarkan. Sekali lagi untuk yang belum puas dengan akhir dari drama ini, saya anjurkan untuk membaca novelnya, karena ada beberapa detail yang tidak semua bisa dimasukkan dalam serial film ini. Terima kasih sudah melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video kami, dan follow semua media sosial kami. Terima kasih dan sampai jumpa.